Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darid dunya wal akhirati amin. Faslun fi ahkamil qiradi. Wa huwa utawi qiradi lughatan ing dalem monggo lughat iku mustaqun den alat minal qordi saking masdar qordun. Wa huwa te qordun iku al-qat'u nugel atau memutuskan cara bahasa. Di cara bahasa qirad itu adalah putus. Tapi wasar'an lan munggu syara daf'ul maliki maringakene malik muka miliki memberikan apa malani harta lil amili maring wong kang nganggo wong kang gunakan ya malu kang ngamal sapa amil fihi ing dalem mal waribhul mali lan utawi untunge harta iku bainahuma ing dalam antarane malik lan amil. Yang dinamakan qirad menurut syariat adalah pemodal memberi modal kepada orang pengelola agar dikelola harta itu atau uang atau modal, nanti kalau mendapat keuntungannya dibagi dua, itu namanya qirad. Jadi contoh mama kayak Asrofi duwe duit 10.000 diserahkan kepada Dedi. Untuk apa? Untuk dikelola apakah untuk dagangan atau apalah gitu. Nah nanti keuntungannya dibagi dua, itu namanya qirad. Walil qirad dilan kode qirad arba'atu syarait utai papat pira-pira syarat. Ahadua te salah sine arba'a iku ayakuna enta ana apa qirad aniku ala nadin ing atase enak din se kenceng minad darahimi saing biro-biro dirham wadananir biro dinar al khalisati kang murni. Fala ya juzu maka ora wenang opal qirad ala tibrin ala disambung dicopot ala dia ala tibrin ala min ila ala wala huliyin wala maksusin wala urudin. Ifala ya juzu makarono pol qirad ala tibrin ngatase panganan wala khulin lan ora pepaes wala maksusin lan ora kandhen cetak wala urudin lan ora harta benda dagangan, barang dagangan. Wa minal lan iku setengah saking tibrin khulin masusin al fulusu utai fulus. Fulus apa duit. Syarate ayyakuna ala nadin min darahim. Jadi harus kalau memberi modal ya harus cash. Ya. Masa modali ngutang dead
nanti kelola uang saya ya. Berapa? Ada 50 juta. Ya, tapi utang nih loh. Utang gimana ngelolanya, uangnya nggak ada. Rasanya pindah ke ayah dana yang tangi dini soporobul mal kang dunia harta lila amil maramil kita sorfin dalam tasawuf inan kan izin mutlakon kamu nomor loro syaratnya amil dapat rekomendasi dari pemilik modal dalam pengelolaan secara mutlak. Fala ya juzu mangkora wenang lil maliki kedua malik opo ayyadika yenta ngrupekaken sapa malik di atas sorupa intasaruf alal amil ing atas amil pakaulihi kaicapane si malik la tastari aja tuku sira se'an isi wiji hatta tusyawironi sehingga musyawarah sirani ing isun aula tasari aja tuku sira ilal hintota angin ing gandum albaidota kang putih. Masal umpamane maka karena persyaratannya pemodal ini jangan si pengelola ini harus mendapat izin dari atau rekomendasi dari pemodal dengan secara mutlak. Berarti yang punya modal ini jangan intervensi. Jadi pokoknya yang penting Asrobin ini saya ada uang 5 juta kelola. Yang penting nanti dapat keuntungan kita bagi 2 dengan Dedi. Jadi nggak boleh semua Mas Asrofi nanti kamu kalau mau beli harus dapat izin dari saya dong, kasih tahu saya dong. Kalau kata saya jangan ya jangan, kalau kata saya beli. Wow, ya aku ngeyarnya duduk irot darahnya ya. Atau kamu jangan beli gandum atau apa, jangan beli semangka lah, kecuali semangka yang panjang-panjang. Semangka panjang nggak ada di sini. Sumatofanuli mengatakan sopal musannif ala qauli ngatas dari musannif sabun handingin mutlakon kaulahu dalam ucapan iki musannif hunan kene au fima atau ing dalam barang ai tasarruf dan tasarruf bisa wiji la yang kote kang ora pedot apa wujude syek tolban dan lumrah. Falau syarata mangkala menyarataken sopo malik ali ngatasé amil syiro asain ing tuku suji-wiji yandur kang kidik apa wujude syek al khayli kaya kuda al balqi lam yasikha maka sah pokirot. Atau si amil ini tidak memberikan ketentuan untuk apa? Untuk mengelola barang yang nggak ada putusnya, atau membeli barang yang sedikit, yang terus menerus, atau yang sedikit, itu nggak boleh. Contoh seumpama nih ya, Ded, kamu kan nganggur, iya. Ini saya mumpung ada modal ini saya ada modal 100 juta. Kamu usaha ya, usaha apa? Cari lalat, ya. Lalat. Kamu beli sekilo, ya.
beli sekilo ya 100.000 atau 200.000. Jadi usaha jual beli lalat atau lalat ya men lalur konsep kilo 100.000 ya bagi satu yang sekilo ini lalur ngakali si jibiangnya lah. Itu namanya nggak sakit. Jadi kalau ngasih modal usaha apa cari apa berikan keleluasaan kepada pengelola, jangan membatasi. Wasalisu ayas sarito yang nyarataken lahu sopo malik lahu maring amil ya satu yang nyarati sopal malik al amil lil amil maring amil juz'an ing sajuz makluman kang den kinawuri minar ribhi saking untung kanisbihi ka setengahe asure sepertone. Walau kola maka ucap sopal malik lil amil maring amil qaratuka ala hadzal mal qaratuka ngirodaken isun kang sira ala hadzal mengatasi mal ala annalaka ing atas setune kuwi desira fi ilal mal sirkatan ing barengan au nasiban sebagian minus saking mal fasada maka rusak apa al-qiradu qira au ala annaribha atau ing atas setune untung iku bainana antara kita sahha maka sah wa yakun ribhu lan ana parku untung aneku nisbani rong bagian. Yang ketiga bagi pemodal ya, bagi pemodal memberikan syarat kepada amil. Syarat apa? Memberi ketentuan keuntungan itu harus ditentukan. Keuntungan itu. Umpama bagi pemodal 40%, 60%-nya atau 20%-nya untuk pengelola. Ya. Jadi 40 untuk pemodal, 40 untuk pengelola. Berarti masih sisa 20 untuk cadangan. Itu harus yang jelas. Ya. Harus yang jelas. Jadi seandainya ada orang ngomong nih, saya ini punya motor, sok silahkan kamu jual ya, jual kan. Nanti keuntungannya ya kita barengan. Ya, keuntungannya kita barengan atau ya pokoknya sebagian lah nanti kamu dapat keuntungan. Nah itu nggak jelas namanya, itu nggak sah. Tapi kalau keuntungannya dibagi kita berdua kan berarti separuhan, itu sah. Warabi'u ya TKP 4 Allah yaqdiru Allah yuqaddara yen taden kira-kira kenopal kirad bimudatin kelawan mangsa maklumatin kanden kinawruhi kaqauli kaisapane ya si Malik qaratuka sanatan qaratuka kiatis kai sampean setahun wa Allah yu'alika lan yen ta ora naklek sapa Malik bisartin kelawan syarat kakoli iza jaa nalika kau ucapane ya si Malik iza jaa nalikane teka oporo susahri awal bulan qaratuka maka kirot isim kan sira wal kiratu tekir amanat. Syarat yang keempat itu harus pakai masa yang jelas. Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau setahun? Itu harus tetapkan, jangan dibebaskan secara mutlak, nggak boleh. Atau jadi maka tidak boleh mentaklek. Bagi Malik tidak boleh mentaklek, maksudnya seandainya nanti awal bulan saya mau kirot kepada kamu ya, apa usaha kirot, berarti kirot itu mau saya akan modali kamu, itu nggak sah seandainya. Wahinaidin ala domana alal amil, karena kirot itu adalah amanat wahinaidin dan mereka niki al kirdu amanah
la dhamana ranana tanggungan iku tetep alal amil ngatasi amil fi mal qiradi ing dalem harta qirad illa bi udwanin angin kelawan udwan musuh PPK bila PPK. Nah, karena qirad adalah amanat maka qirad tidak bagi pengelola itu tidak ada tanggung jawab kepada malnya qirad kecuali apabila memang rusaknya karena kesengajaan. Jadi sumpama Asrofi ngunduh jeruk, mana jeruk ada 50 ton. Dikirodkan kepada Dedi, bawa dibawa ke Palembang, ke Jambi. Yang namanya 5 ton itu kan tidak sedikit. Ada 1 truk 5 ton. Ada kan? Tiba-tiba bawa mobil nyampe di Paninggalan, mobil truk kayak limpang, akhirnya jeruknya pating berada. Rusak kan? Sengaja enggak ini dilimpangkan mobil? Tidak sengaja. Lah ini Asrofi nggak boleh menuntut, ini harus kamu ganti dong, saya tahunya 5 ton gitu. Karena apa? Karena qirad adalah amanah. Kecuali sengaja, seumpama sengaja sudah tahu ini waktu hujan, kemudian mobilnya kok mobil doyok, apa kamu ini enggak, mobilnya nih enggak sporing, ini setirnya ini pelengkong, enggak sporing, bannya juga ini, wah pokoknya sengaja kepengen biar rusak sumpah. Lah itu ternyata rusak, ya wajib nempui. Wa fi badun sahibil udwan dan albil udwan, lafaz bil udwan. Wa idza hasala lan nalikane hasil fi malil qiradin dalam harta qirad apa ribhun untung wa khusranan rugi jubiro maka den tambal opal khusranu rugi bil kelawan untung. Seandainya sebulan ya, pokoknya yang penting sebulan kita mengadakan istilahnya ya hitungan lah, menghitung setiap bulan menghitung sekali. Sedangkan sebulan itu kan berkali-kali jual beli kan, ya namanya jual beli kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Lah rugi gimana ya, rugi ditutup dengan keuntungan. Umpama pada awal jual beli kita dapat untung 1,5 juta, terus pada jual beli kedua rugi 500, jual beli ketiga untung 4 juta, jual beli keempat untung 250, jual beli kelima pas-pasan. Berapa tuh? Berapa? 4.250.000. Karena yang rugi 500 itu ditutup dengan keuntungan 1,5 juta, jadi hanya untung 1 juta. 4.250.000 untuk untuk Asrofi 1.750.000, untuk Dedi 1.750.000. Berarti sisa tinggal berapa sisanya? 4.250.000 diambil 3,5 juta, jadi tinggal 750 untuk kas. Itu sebulan. Nah nanti bulan depannya sama begitu lagi. Ya bulan depan juga dihitung lagi keuntungannya berapa. Itu kalau memang ketemu sebulan.
Kalau memang ketentuannya sumpama 2 hari ya 2 hari. Ya. Walam lan nurasira anna akdal kiroti setenakat kirot iku jaizun wenang minat torofaini saking rong pinggiran. Falikulin maka udah saban-saban sabiji minal maliki saking malik wal amil fasuhu ngerusak kirot. Yang namanya kirot itu dari dua unsur atau dari dua pihak. Satu pihak pengelola, dua pihak pemodal, ya, pemilik modal. Nah, bagi masing-masing, apakah bagi pengelola atau bagi pemilik modal, boleh untuk menfasah, artinya menggagalkan usaha tadi. Karena udahlah, nggak jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utaiki fasal fi ahkamil musaqah dalam menerang beberapa hukumnya musaqat. Musaqat itu akad apa? Ngelola kebun untuk dalam menyirami. Wa yaitu musaqah lughatan musaqatun den alap minasuqi saking masdar suqin. Manane apa? Udan. Wa syar'an lan dalam syara' daf'us syahsi maringane awak-awakan nakhlan ing korma au sajaro inabin atawa ing wiwitan anggur liman maring wong ya ta'ahadu kang janji sapa man hu ing wong sahas bisukin klan nyurami wa tarbiyatin lan ngelola ala anna lahu ing atas satune iku kedue manila hadu qadron bagian makluman kan ginauri men samari saking uwe nahan ausajaron. Nah ini di sini banyak ya, musaqah itu akad musaqah. Apa akad musaqah? Adalah orang yang punya ladang, apakah ladang korma atau ladang anggur, diberikan kepada seseorang untuk mengelola, ya, untuk mengelola dengan disirami atau diobati, pokoknya dikelola lah. Nanti dengan apa? Dengan perjanjian nanti kalau panen 60-40. Jadi yang punya ladang 60%, yang mengelola 40%. Kalau memang modalnya dari yang punya ladang, umpama kepengen nyemprot, berarti yang punya ladang beli obat, pengen mupuk, punya ladang beli pupuk. Jadi si pengelola ini murni keluar tenaga saja, itu biasanya 60 untuk pengelola, 60 untuk yang punya ladang. Tapi kalau yang punya ladang itu enggak keluar apa-apa, artinya semuanya dari pengelola, maka nanti hasil panen, ya, nanti hasil panen itu biasanya yaitu dibalik. Jadi 60 untuk pengelola, 40 untuk yang punya ladang. Itu Abah tuh pernah tahun 2010 punya perjanjian dengan orang tanah tinggi, ya, untuk mengelola ngelola karet, yaitu 40-60. Jadi kalau Abah mengeluarkan modal, maka Abah dapat 60%. Saya yang 40%. Kalau Abah yang enggak mengeluarkan modal, nah modal dari saya yang mengelola, maka Abah cuma dapat 40, saya yang 60. Gimana, Bah? Ya udah, kamu aja yang modalin. Ternyata dimodalin, alhamdulillah, dari tahun 2010 sampai 2020 itu boro-boro, ya, serupiah pun belum diberikan keuntungannya. Artinya mana yang 40% malah ladangnya mau dijual, bukan mau dijual, sudah terjual separuh. Dari sekapling itu tinggal 1 hektar. Ya dia akhirnya apa? Akhirnya udahlah dijual aja, jual. Ya, maunya
Ya yang namanya orang tanah tinggi. Ada orang anak tanah tinggi ada. Tanah tinggi ngono. Dipercaya padahal itu wali santri itu. Wali santri udah. Anaknya ngaji di sini dulunya. Ya kalau dihitung sawitnya aja pada waktu kita beli itu sudah dapat 5 kintal saya panen tuh. Berapa tuh 5 kintal? Dibikin harga jangan banyak-banyak lah, 5 kintal berarti dibikin harga 500 saja lah, 500. 5 kintal kali 500 berapa? Hah? Berapa? 250.000 kali 2 berarti 500.000 sebulan. Setahun berarti berapa? Hah? Berapa? 6 juta kali 10 60 juta. Tak jual lahnya ladangnya, tak jual laku 35 atau berapa. Dia minta, suruh sini orangnya, mau tak ambil, mana 60 jutanya. Itu harga loh sawit harga 500, masa saja harganya 500 kan. Sekarang harga berapa? Tuh, apalagi harga 1.000, itu 100 juta lebih. Itu hasil panenan aja. Belum dia jual 1 hektar tanpa sepengetahuan saya. Bajingan bener gitu. Ya, pantesan anaknya nggak manfaat ilmunya. Jadi boro-boro bah kesuwun anak saya dianubah ini boro-boro seperti itu malah kepengen merongrong. Wah, ribet. Wal musaqatu te musaqo iku jaizatun menang ala syai'aini ngatasé rong werna fakot maka belaka. Musaqo boleh ada pada 2 perkara, pertama nahlu wal karom, korma lan anggur. Fala tajuzu maka ora benang opal musaqatu musaqo ala ghirima ngatasé liyane nahlu wal karom, katin kaya buatin wa masyasin lan masyasin buah apa masyasin watasihu lansa pel musak musa menjadi tasarruf saking kang wenang tasarruf nasuk dedeke si wong wali sobin ucap cilik wa majnun ngedan bil wilati kelawan wilayah kelan yang wilayah alim ngatase sobi wal wa majnun indal maslahatin dalam nalikana maslahat. Jadi asal mula boleh yang namanya musako itu hanya diperbolehkan untuk 2 jenis tanaman, yaitu anggur atau korma. Tidak boleh untuk yang lainnya, kayak buah tin ya, atau buah apa tuh mases ya. Dan sah juga musako dari jaiz tasarruf ya, kepada orang yang boleh yang bisa mentasarrufkan ya. Jadi boleh seumpama musako dengan apa? Dengan sobi bocah cilik suruh mengelola ladang. Nggak apa-apa kalau memang anak kecil itu punya orang tua dibalik, atau yang punya ladangnya anak kecil tapi anak kecilnya masih punya orang tua, itu boleh juga akad musako dengan orang lain. Atau orang gila, ada orang kaya anaknya gila, orang tuanya mati, lah itu ladangnya bisa dimusakokan dengan orang lain. Wasighatu te sighate musaqo ku saqo itu ka ala hadzal nakhli bikada. Saqo itu ka musaqo isun ka sira ala hadzal ing atas ikilah korma bikada kal mangkene. Au salam tu ka ilaika. Au salam tu tan nyerahkan isun hu ing ahadzal nakhl ilaika maring sira litata'ah hadahu drapon yenta drapon yenta ngopeni sira hu ing hadzal nakhl. Wan hujak pada kabeh poke sigote seperti sakoituka atau salam tu ilaika
litata'ahadahu atau pokoknya yang lainnya. Yang penting akad itu dua belah pihak. Satu punya ladang, satu punya tenaga, suruh dikelola. Itu namanya akad musaqah. Wa syaratu lan den syarataken apa qabul amil, qabule amil. Di syarat itu ya amil harus qabul ya. Jangan belum ada qabul langsung dijadikan, nggak boleh. Wala halang kedua musaqah sartoni te sat loro. Ahaduma te salasine sartoni ayu qadira yen ta ngira-ngiraken ha ing musaqah sopal malik bimuddatin kal mudda maklumatin kasanatin hilaliyah kaya sana hilaliyah wala yajuzul ana wenang apa takdiruha ngira-ngiraken muddah bidroki samrati kelawan nemoaken wah filasohi dalam kang li sahih. Syarat ada dua syarat musaqah. Syaratnya musaqah itu ada dua. Satu, si malik ini harus menentukan masa musaqah ya, masa kerja berapa bulan, berapa tahun itu. Jadi nggak boleh, pokoknya yang penting kita nanti kalau berbuah baru, ya namanya berbuah kan tidak bisa dibatasi, bisa saja setahun berbuah, 2 tahun baru berbuah, atau 3 tahun, 4 tahun, kadang-kadang sampai nggak berbuah, nanti gimana ini? Pekerjanya nggak dapat bayaran nantinya. Harus tentukan. Wasani ayu ayina enta nam tokakan sopal malik lila amil mamil juz'an ing sajuz makluman kandeng ginauri minasamroti saking woh. Jadi yang kedua syaratnya pembagiannya harus jelas. Apa dibagi 2 ya, atau 60-40 buahnya, atau 70-30. Kanisvia kayak separone samroh al sulusia tawa sepertolne samroh. Kalau kola mangkala mengucap sopal maliku malik lila amili maring amil kang lola alayya ala annama fataha bihi min samroh ala annama ing atase setune barang fataha kang buka sapa amil biklan ma min samroh saking uwah iku yakunu ana apa ma fataha aniku benana indam anta kita soha makasah wahamulalan wahamalalan nanggung sopo si malik alal munasofa ing atase paroan. Sumpama sing duwe ladang, pokoknya ini kamu kelola ladang, nanti kalau sudah kalau manen, kalau sudah berhasil kita bagi 2, berarti 50-50 nggak apa-apa. Tapi kalau pokoknya kita berdua, nah bukan dibagi. Nanti kalau kita berdua itu nggak bisa, nggak sah, harus karena nggak jelas. Kita berdua dengan kita bagi 2 itu beda. Wasa sumal amal nuruti ngamal fiain dalam samroh iku ala durba wina musaqah. Wina musaqah ala durba tasarong wena. Kemudian mengelola musaqah itu ada dua bagian. Ahaduma utawi salah sijine durbain iku amalun amal yaudu kang bebalik apa naf'uhu manfaate amal ila samroh maring wiwitan. Kasukinah kaya nyirami kebun korma watalqihi ya lan watalqihi lan apa istilah meruning bukan meruning yang watalqihi lan metani ya watalqihi lan metani an-nakhl bibat isyai'in kelawan nyelakan siwiji-wiji mintol izukuri saking pertelane lanang fitol inasin dalam pertelane wadon, berarti dipetani di
dicek antara pohon betina atau pohon jantan. Kayak sawit kan ada kan sawit betina, ada sawit jantan. Kalau sawit jantan hanya aja berbunga saja, nggak berbuah. Itu memang pengelolaan itu ada dua bagian. Satu yang manfaatnya kepada buah seperti tadi itu, seperti memilih bibit, memilih bibitnya ini bibit bagus atau enggak. Kemudian setelah tumbuh ini sawitnya sawit jantan atau sawit betina. Itu yang nafuhu yaudu ilal samroh. Fahuwa mangka utawi amalun yaudu ilal samroh ku alal amili ngatasé wong kang ngelola. Jadi bagiane tugasnya wong sing ngelola sing bab mengkonon. Wasani ya'ud amalun yaudu nafulal ardi. Ya amal yaudu kang balik apa amal apa nafu manfaate amal ilal ardi maring bumi. Karena swidawalibi kayak anjenengaken alat penyiramannya, alat pengairan, wa hafrin nahari lan ngeduk atau menggali pira-pira sungai. Fahuwa maka uti amal yaudu nafu ilal ardi iku ala rabbil mali atau kang duweni harta. Jadi urusan kualitas tanah, apakah tanahnya berair atau tidak, itu bagiannya wong sing duwe ladang. Wala yajuzu lan ora wenang apa ayasyrita yen nyarataken sopal maliku malik alal amil ngatasé amil sen siji laisa kang ora napa se ora iku min a'mal musaqqa setengah sambil pura amale musaqqa kahaflina harin nggak boleh yang yang mengelola itu nggak bukan bagiannya, bukan wewenangnya untuk mengadakan air, bukan. Pengadaan air itu bagi orang yang punya ladang gitu. Wa syaratulan den syarataken den halem malu apa infiradul amil dhewekine amil bil amali kelawan amal. Jadi kalau syarat memang kalau nyaratakan sapa robul mal amala hulami ing amale hulame amil mal amil lam yasikha maka rasah. Oke. Disyaratkan lagi, tambah lagi syaratnya apa? Harus kemandiriannya pengelola. Jadi pengelola punya kemandirian. Maksudnya bagi pemilik ladang tidak boleh intervensi dengan pengelolaannya amil. Jadi nggak boleh semua kamu si yang punya ladang, kamu jangan sendirian kerjanya, harus dengan anak kamu syaratnya. Nggak boleh. Itu namanya intervensi, itu namanya bukan musaqah. Walam lan berwasira anak akdal musaqatis dan akad musaqah iku lazimun tetep minat tarafa ini saking rong pinggiran. Walau kharja lamatu apa asamruwah mustahikon hal ngahaki kaan auso kaya yen tawajjat sapa wong bisa melati nahli al musaqo alaiha al musaqo kang den sirami apa alaiha si samro fal amili maka iku kudu amil ala rabbil mali ujratul misli tawi ujra misi alal mali alal rabbil mali ingatase falil amil maka tetep kudu amil ala rabbil mali wajib ingatase kang dene harta ujratul misli ujra misil li amal karena amale amil. Akad musaqah adalah tetap dari dua pihak, berarti seandainya dari sudah keluar buah, yaitu bagi amil dan bagi yang punya ladang itu punya haknya kedua-duanya, tapi bukan punya hak mutlak. Jadi hanya miliknya berdua itu, tergantung perjanjian apa 60-40 atau 50-50.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utaiki fasal fi ahkamil ijarati ing dalem nerangaken pira-pira hukume ijarah. Ijarah tu nyewa, kontrak. Wahya te ijarah bikasil hamzati kelan kasre hamzah al masyhur ka masyhur apa wal masyhur Hanafiyah wahya utawi al ijarah bikasih hamzah iku al masyhur iku al masyhur. Jadi yang masyhur dibaca ijarah. Jadi ajaro yujiru ijarotan. Tapi wahaka lan ngukumi lan menyertaken sapa ki musannif dhamma ing dhamae hamzah jadi ujroh. Wa ya lughatan ismun lil ujroh. Ujaroh. Ada ujaroh, ada ijarah. Wa ita ijarah lughatan damu lughat iku ismun aranil ujroh. Nama bagi bayaran, upah. Wa syar'an lan ing dalem syara akdun iku akad ala manfaatin ngatasé manfaat maklumatin kang den ginawruhi maksudatin kang den sejak qabilatin maksudatin kan sejak qabilatin kang nerima lil badri maring peparing wal ibahah lan ibahah biiwadin kelawan gantian kelawan geganti ya biiwadin kelawan geganti maklumin kang den ginawruhi. Yang dinamakan ijarah secara syariat ialah akad untuk mendapat pemanfaatan yang yang diketahui tempatan yang maklum dengan tujuan untuk menerima pemberian atau ibahah. Ibahah itu pembebasan dengan iwad yang maklum. Contoh seumpama begini. Ini contohnya aja, Asrofi aja. Asrofi bikin rumah. Karena mungkin kelebihan uang, jadi rumah sendiri sudah dibikin, rumah ayam sudah jadi. Tinggal pintu. Anu ben ngerejo kayak anu pesennya pintu. Bikin rumah ayam sudah, bikin rumah entok sudah, rumpungnya semua rumah bikin semua. Nah, akhirnya bikin rumah lagi, punya dua, satu rumah untuk sendiri, dua rumah yang untuk belum jelas. Bikin apartemen semuanya. Iya kan? Tiba-tiba Dedi rumahnya kan dilalan. Dedi rumahnya dilalan, cuma Dedi punya borongan di sini di KTGR. Borong apa, Ded? Ini borong pengeboran. Pengeboran siapa sih? Ngebor anak mertua. Gak karuan. Ada saya mau nyari tempat nih, nyari tempat. Untuk apa? Ya untuk tidur. Oh, kebetulan saya baru jadi kemarin apartemen. Berapa kamar? Cuma 2 kamar, apartemen cuma 2 kamar. Ya udah, monggo. Tadi dicek istilahnya memang ada rumahnya. Kemudian Dedi juga oke. Ya udah, ini berapa nih serop? Ya ini karena kamu ya kawan-kawan pesantren. Kalau ke orang lain itu setahun cuma 2,5 juta.
tapi kesampean sebulan sampean kan pengusaha jadi 6 juta. Rokaruan wah ya. Jadi apa artinya sebuah teman kalau hanya sekedar untuk menaikkan harga ya. Tuh. Tuh. Itu namanya ajas pemanfaatan. Jadi rumahnya, apartemennya Asrofi itu dimanfaatkan oleh Dedi. Dan Dedinya karena tidak merasa punya rumah, tidak merasa bikin rumah, hanya tinggal menempati, maka harus pakai iwad yang maklum. Ya udah nih, jangan 6 juta masa dengan kau 6 juta. Udah 2.100.000 saja. Ya udahlah. Jadi nawarakan 6 juta dianyang 2.100.000. Jadi 400-nya ya yang mengartikan sebuah teman. Itu namanya ijaroh, sewa. Wa syartu kulin te syarat te sewiji minal mujiri saking wong kang nyewaaken wal mustajiri lan wong kang amri sewa. Mujir ku Asrofi, mustajir Dedi. Apa disyarataken arusdu ngerti. Wa adamul ikrahi lan orananane pemaksaan. Oranan pemaksaan. Syaratnya harus mengerti, artinya bahwa ini rumahnya Asrofi disewa setahun 6 juta. Berarti sebulan 500. Harus tahu. Terus harus tarodin, keduanya ridho, jangan dipaksa. Mama Dedinya maksa. Nanti kalau nggak boleh 6 juta, pokoknya kita putus hubungan aja lah, nggak usah pertemanan lagi. Loh, itu namanya pemaksaan, nggak boleh. Sama yang namanya sewa menyewa itu sama saja dengan jual beli. Innamal bai'u antarodin, wong adol tinuku iku ya kudu sama suka. Yang jual ridho dengan mendapat uangnya, yang membeli ridho dengan mendapat barangnya. Tuh, sewa menyewa sama. Wa kharajan kejaba bimaklumatin kelawan maklumah opo al ju'alah. Tadi kan dengan apa? Dengan iwadin maklum. Jadi kalau jadi mengeluarkan ju'alah. Kalau ju'alah bukan iwad maklum, maka bukan sewa. Apa sih ju'alah? Ju'alah itu akad membayar bagi orang yang sudah bisa memenuhi perjanjiannya. Contoh begini, saya itu motornya hilang, barang siapa yang bisa menemukan motor saya nanti akan saya beri imbalan. Tuh, itu namanya ju'alah. Ya kalau sewa nggak bisa begitu tuh, nggak bisa. Harus jelas. Dikasih berapa ini setahunnya? Ya pokoknya nanti ya tak kasih lah pokoknya. Yang penting rumah sampean saya pakai dulu setahun. Nanti udah setahun tak kasih. Ya berapa dikasih? Ya nanti aja lah. Tergantung dapat keuntungan. Loh itu nggak jelas, nggak boleh, nggak sah. Wa maqsudat tusti jarin lan utawi kandhen sejane amri sewa ijaroh iku tafahatun lisamiha. Iku tafahatun asal mana puas ya muasakan liasi lisamia mari wong kang manfaat wong kang netepi ijaroh
Wa biqabilatin lan kelawan kandrima lil bazli maring peparing manfaatal bid'ah ing manfaate harta. Jadi yang punya harta mendapat uang, yang nyewa dapat tempat, mendapat manfaatnya tempat. Itu tujuannya ijarah kan begitu. Tadi tuh Asrofi punya rumah, karena Asrofi punya rumah, manfaatnya apa? Dapat uang. Terus Dedi karena nggak punya rumah, manfaatnya dapat menempati rumah karena punya uang. Itu tujuannya ijarah. Jadi tidak merugikan salah satu pihak, tapi saling menguntungkan. Falaktu makote akad ala ingatas ijar kula yusama den ora denarne akad ijaratan ijarah wabilibal ibahah ijaratan ijaratal jawari ing ijarah jawari dilebai karena jawari beru jariyah jariyatun jariyatane jariyatu wa jawarin maski almati jawari wa bi ibadil i'aratiran kelawan ibad penggantian nyilih atau pinjaman. Wa bi ma'lumi ibadil musaqatin kelawan maklume gantiane musaqah. Wala tasihhu lan ora sapa ijaro illa bi ijabin angklan ijab ka ajartuka ucapan ajartuka wa qabul ka kasdartuka kalafat istajartuka. Wa zakara lan nutur sapal musannifu ke musannif do bitoma ing pelanggarane barang tasukan sapa ijaratuhu ngijarahaken mak biqauli lan dawe ke musannif wa kullu ma amkana intifa'u bihi baqa'u ainihi sahhat ijaratuhu wa kullu ma lan utai saben-saben barang wallahu a'lam. Berapa? Nomor apa? Kata zkiyatin tasriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darid dunya wal akhirah. Amin. Kata tasriyatin lahu kedua wa itu apa sih tasriyah tu wa ya tasriyah iku ayat roka yen ta ninggal sapa wong halabahu ing susuwe hewan mudatan dalam semangsa qabla bayi dalam sadurunge ngadol halab liyuhima darapun nyana sopal mustarungan tuku kasrotal labani ing akeh susu wa taj'idi sya'ril jariyati lan ngritingaken rambute jariyah la khiyara ora ana khiyar ku tetep bihibnin fahisin bihibnin ya kelawan pembualan fahisin kang ala kadzonni mustarin kaya nyanane kang tuku nahwa zujajah umpamane jago ayam jago jauharotan ing jauharoh ing inten atau mutiara litaksiri karena papekane si wong bi amali kelan amali wong bi qodiyatin kelan qodiyah wa hamilan sejenis si wong min ribasin saking tanpa bahas wal hiyar bil aib kelan aib walau bi tasriyatin fauriin kang bahasa fauri kang bahasa temuli faibdul maka batal opo khiyar bitajir kelan ngakhirakan bila uzur tanpa uzur wisoli rong tahun nembe khiyar nggak boleh wayun tabarulan dan ibaratakan opal fauru temuli adat dan adat temuli secara adatan
Jadi fala yaduru maka dadi bahaya apa salatun salat wa aklun lan mangan. Jadi dulu lagi akad jual beli di situ karena waktu saya salat dulu. Gimana? Itu bisa mengurangi waktu khiyar enggak kalau itu. Atau makan. Dakhala manjung pa waktu wa aklun wa qadha hajatin ya. Lan nekani hajat ngising semua. Wala salamu lan ora nyalamine suwang alal bayi ngatas wong kang tuku. Bi khilafi muhadatsati lan bedane obrolane bai wa musari. Walau alimalan lamun ngawuri sapa bae musari lan waktu bengi falahu maka kedue mustari at-takhir akhir hatta iswa sehingga ngesukaken manjing esuk opo sapa mustari. Seumpama jual belinya malam, tadinya kan terang begitu hampir selesai listrik mati, gimana apa terusan? Ya jangan, nanti nunggu sampai pagi. Itu bagi mustari boleh komplain, jangan sekarang, besok pagi saja, itu boleh. Wa yu'azzaru lan den uzurakan fitakhil ngakhirakan khiyar bijali kelan bodone si mustari jawaza raddi ing wenange balekaken bil aibi kelawan cacat. Ing koruba lamun par apa adu janjine atau mangsane apa adu mangsane ya si mustari bil islami kelawan Islam. Au nasha atau cukul sapa mustari ba'idan khale ado anil ulamai saking ulama. Dan boleh juga diuzurkan untuk mengakhirkan khiyar. Karena apa? Karena sing tuku orang ngerti yen barang sing rusak atau barang sing cacat itu bisa dikembalikan, nggak ngerti. Mungkin karena baru masuk Islam atau mungkin karena ada di lingkungan yang tidak ada Islam sehingga tidak mengenal apa itu hukum atau syarat Islam, nggak ngerti. Aubaidan anil ulama ya, jauh nggak ada kiai di situ, kiai cuma bisa kendurenan aja semua. Wajhalu lan bodoh sapa mustari fauriya tau ing fauriyae, jadi temuliyane si mustari in khafiya lamun samar in khafa al khamar ali mustari suma ingkana namun ana sapal ba'i aniku fil baladi dalam negara raddahu maka balaknahu ing ba'i sapal mustari binafsi dek mustari awakila tawak mustari alal ba'i atas ba'i awakila tawakil ba'i. Jadi bagi apakah ba'i atau mustari, penjual atau pembeli, apabila komplain boleh langsung dianya sendiri atau boleh pakai wakil, itu nggak apa-apa. Awaki walau kan lawan ana sopal ba'i wa kang adalan iku ghaib anil balad sing balad wala wakil lan wakilku maujud lahu kode ba'i biha kelawan waka apa biha kelawan biha kelawan fauriyah ya fauriyah atau wakalah belah wakalah rufi'a maka den angkat apa lamur perkara ila hakim wujuban wajib. Seumpama kamu beli motor Asrofi duwe showroom Dedi tuku motor apa? Motor Beat ya, motor Beat. Dalam tulisannya itu ada garansi. Berapa garansinya? 5 bulan atau 6 bulan. Nah, tiba-tiba baru 2 bulan si Asrofi bangkrut tani warungnya ki. Lunga kabur.
Jadi barangnya apa, tokohnya masih ada tapi asopnya kabur. Karena apa? Dikejar-kejar utang bank. Lah tiba-tiba motor Beat tadi ada komplain karena apa? Rusak, ada cacat. Bukan rusak tapi cacat. Nah, ada cacat gimana? Ya kan harus sesuai dengan perjanjian. Tiba-tiba nyampe di showroomnya tutup. Tanya asorbinya mana? Asorbinya kabur kemana? Ya namanya kabur ya nggak tahu kemana. Tuh. Kalau tahu tempatnya ya bukan kabur, namanya pergi kan gitu. Nah gimana? Ya dilaporkan ke pemerintah, ru'ilal hakim. Wala yu'akhiru lan ora den akhiraken apa khiyar li khuduri karena hadire bai'. Fa idza ajaza maka nalikane apes sanil inhai saking nyegahaken linahi maradin karena umpamane sakit asyhada maka nyaksiaken sapa mustari alfas ing tafasah fa ina ajaza maka lamun ngapes sapa mustari alal isyhadi ngatasnya nyaksiaken lam yalzamhu maka ora tetep ing mustari apa talafuzun ngucapaken wa alal mustari lan ngatasnya mustari tarkus ti'malin utai ninggal nganggo. Falawis takhdama mangka lamun mamri khodim, mamri pembantu. Rafiqoroki kon ing kaula walau bikoli iskini. Sanajan ucapane si wong iskini yang nginuman nasireng isun au nawilnya tawa merkoleaken nasiran isun asaba indodot pakaian au akhlik atawa nganci ngasiral baba ing bab fala rodda mangkarana balakaken wujud kelawan maksa. Wa ilam yaf'al maka orang nglakon sapa rokik main barang au amar kam perintah sapa wong bi rokik fa in fa'ala maka nglakoni sapa rosen suji min zalika saking mengkono-mengkono makmur al makmur bila tolabin kelan tanpa mamri lam yadur maka rada dibahaya. Ini pembelian bengen dari pembantu kamu seumpama membeli budak amat itu kalau amat untuk perempuan, budak itu untuk laki-lakinya abdun. Tiba-tiba abdun amat ini suruh ambil bikin wedang ya, bikin minuman, ambilkan baju, suruh nutup pintu, itu bisa gimana? Ya nggak bisa dikomplain sebagai komplain sebagai cacat, nggak bisa. Amat nggak ada cacatnya kok. Far'un lauba alaman ngadol sapa wong hayawanan hewan au weru atau liyane hewan bisarti baroati kelawan syarat bebas si mabi minal uyubi saking cacat fil mabi aula yarudau atau enta orang au ala yarudda atau enta orang balekaken sapa biya kelawan uyub saha maka sapa ala duakat wa bari alan bebas opo mabi min aibin saking aib batinin min aib batin kang batin kanjero bil hayawani kelawan hewan opo maujud halal aktin dalam nalikane akad lam ya'lam kang orang ngawruhi hu ing aib sopal ba'i la an aibi batinin ora saking cacat batin fi ghairil hayawanum liane hayawan. Seandainya ada orang jual hewan semua kambing atau hewan untuk korban, syaratnya apa? Syaratnya bebas dari cacat, hewannya bebas dari cacat. Terus atau barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Akhirnya apa? Boleh nggak begitu? Ya boleh. Berarti kan jualan tidak pakai khiyar. Lah adapun seumpama ternyata dalam hewan itu hewannya kelihatannya bulunya bagus, kulitnya bagus, pokoknya enggak utuh. Ternyata begitu dibawa pulang, ternyata si kambing itu kena penyakit emah.
Ya kalau orang tuh penyakit lambung gimana sih? Ya dikasih makanan nggak ada mau makan, kemudian ya muntah-muntah terus. Ketika transaksi aman, begitu 2 hari ke rumah ternyata sakit batin, jeroan. Itu gimana? Ya maujudun halal akti. Gimana? Maka tidak bisa dikembalikan. Wala zahiran zahir maujud fi dalam aib. Wala ikhtalafalan lamun sulaya sapa ba'i wal musari fi qadamil aibin dalam dinginnya aib. Wahtamalalan memper opo qadamul aib sudiko maka den bener akan sapa kulun saben-saben sewiji. Sudiko den bener sapa ba'i kang ngadol biyamini kan supaya ba'i fi dawa dalam dakwah ba'i kudu sawi nganyar tekane mabi lianal asa kan asal kuluzum lati tetap akad wakil sapakan lianal asa adamul aibi. Karena ada orang anane cacat ya di tangane ya si mustari walau hadas lamun nanyar teka aibun cacat layung rafu kang ora den kinel wal qadim kang dingin biduni kelawan tanpa aib kakasrin kaya pecah kakasrin bidin kaya pecah kaya pecah putih ya. Wajauzin ya. Wa takwiri batihin ya. Bahwa mudawwadin ya. Mudawwadin. Rudda maden balekaken apa mabi. Pecah bidin putih endog ya kakasih bidin kayak pecah endog wajauzin ya, watakwirin kor ya. Jauzin ya, jauzin yang di pinggir jengger tuh ya. Jengger ngerti jengger. Kalau ayat tuh yang di atas tuh. Kemudian takwirin, batihin, ya. Batihin, takwirin, qoro, yaqiru. Diambil dalam kamus ya. Wala arsya alaihi lil hadisi. Wala arsya alaihi ngatasé si ba'i musari lil hadis karena nyarteka wa baulan den natakan firad bil aibi apa ziyadul nambal mutasakan nempel kasamin kaya lemak. Wa lamulan den kinawuri apa asin atu apa asin pegawean walau bijratin kelawan kan upah wa haumila landen tanggungaken apa qarinun kang barengi beneng be lal munfasil ora kang pisah kal walad kaya anak wa samnanuwah wa kaza kaya mengkono al munfasila alhamlu tanggungan al hadisu kang anyar tekafi milkil musyarin da milik kang tuku wala tatabi maka ora manut firadina maka ora kena manutaken sira firadin dan balakaken balia balik utawi apa ujroh ya iku lil musyari ikul musaka de wong kang tuku fasul fi hamabi wallahu a'lam. Maula ya sholli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullimi
huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwalil muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fatihah.